Ya, saudara, informasi terkait dengan pembatasan sosial berskala besar hari ini kita tahu bahwa ada evaluasi di Jakarta. Dan 2 hari ke depan pada hari Rabu, lusa akan diberlakukan pembatasan sosial berskala besar di Jawa Barat, yakni di Bogor, Depok, dan Bekasi. Saya sudah bersama dengan Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Pak Komisaris Besar Polisi Asep, Adi Saputra, dan juga Wali Kota Depok, Pak Muhammad Idris. Saya izin ke Pak Wali Kota Depok, Pak Asep. Silakan. Assalamualaikum Pak Wali Kota, dengan Aiman, Kompas TV. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Bang Aiman, Pak Asep, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Pak Wali Kota, saya ingin bertanya terkait dengan perencanaan. Hari Rabu betul Pak akan dilakukan PSBB di Depok? Iya, insya Allah sudah kita putuskan dan sepakat bersama 4 kabupaten kota lainnya, Bogor, Bekasi, dan Kota Depok untuk menerapkan PSBB pada hari Rabu jam 00. Oke, jadi Selasa malam menjelang Rabu pukul 00 persis hari Rabu dini hari itu diberlakukan. Apa kira-kira yang akan berbeda, Pak? Yang kemudian akan dirasakan masyarakat Depok yang sebelumnya bisa, tapi pada saat PSBB diharapkan tidak dilakukan? Ya, yang berbeda insya Allah dalam pandangan kami, pertama bahwa ujung tombak dari penerapan pencegahan COVID-19 di Kota Depok ini agar berjalan simultan dengan penanganan kasus-kasus COVID-19, yaitu kita berdayakan bersama masyarakat dan komunitas serta lembaga-lembaga relawan yang tergabung dalam kampung siaga berbasis RW. Kita sudah terbentuk dari 932 RW, sudah terbentuk 902 RW kampung siaga. Mereka inilah yang menjadi ujung tombak dan kami memberikan dana stimulan 3 juta rupiah per RW dengan mereka dapat membuka lumbung di RW masing-masing untuk bisa berdayakan RT dan RW serta para pelaku lainnya seperti Babinsa Kamtipmas bersama-sama untuk melakukan kampung siaga yang sudah kita siapkan dengan pedoman dan konsep penerapan dari kampung siaga. Apa tugas-tugas mereka dan bagaimana link komunikasi mereka ke puskesmas yang berada di kecamatan. Seperti itu mungkin. Oke, jadi bayangannya seperti apa Pak kira-kira Pak yang akan terjadi nanti secara real mungkin yang bisa dibayangkan oleh warga di Depok? Iya, ini kan pencegahan COVID-19 ini dari PSBB ini yang kita harapkan bahwa masyarakat tidak keluar rumah kecuali dalam kondisi yang terdesak. Ketika keluar rumah itu ada protokolnya seperti apa. Itu yang kita bagaimana mereka bisa mencegah diri dari COVID-19 ini seakan-akan kita semuanya ini adalah ODP. Jadi semuanya harus menjaga diri, harus berada di rumah. Nah, untuk menjaga mereka tetap di rumah ini butuh penjagaan, pengawasan dari kampung siaga ini per RT, per RW maksud kami. Dan juga Babinsa Kamtipmas ini bertugas semuanya untuk melakukan pengawasan terhadap mereka tetap di rumah selama 14 hari. Ada pengecualian juga Pak seperti DKI Jakarta misalnya logistik, kemudian komunikasi? Benar. Kalau mereka yang bekerja di Jakarta juga kan mereka masih rutin. Ya, untuk logistik, petugas-petugas logistik juga demikian. Ada juga nanti kita buka tetap dapur umum misalnya, itu untuk misalnya ada ojol atau yang mereka membutuhkan, itu sudah kita siapkan bagian timur dan barat, akan kita siapkan itu. Dan untuk penanganan lalu lintas sendiri itu ada petugas sendiri. Kita buka checkpoint di 22 titik perbatasan Jakarta, Bogor, dan Bekasi, ya, yang itu diisi oleh kepolisian bergabung dengan Dinas Perhubungan. Kalau Pol PP memang kita tugaskan untuk mereka patroli melihat di setiap kampung siaga bagaimana penerapan dan pengawasan terhadap kampung siaga ini. Seperti itu kira-kira cara kerja kita. Saya ke Pak Kabak Penum, Pak Asep Adi Saputra, Kombes Asep. Ini menjadi lengkap, artinya wilayah Polda Metro Jaya. Dari Bekasi, Depok, kemudian Jakarta. Lalu kemudian ada penegakan hukum yang berbeda
dengan sebelum PSBB. Benar demikian. Jadi ketika PSBB ada pelanggaran maka langsung ditindak. Ya, sebenarnya secara prinsip penegakan hukum ini kan adalah merupakan pilihan yang terakhir ya. Ya. Namun demikian tentunya kita juga harus melihat eskalasinya. Khusus di DKI Jakarta ini sudah memasuki hari keempat untuk pelaksanaan PSBB. Yang kita lakukan ini adalah langkah-langkah preemptif dan juga preventifnya. Artinya kita mengedepankan untuk memberikan himbauan dan teguran. Seperti evaluasi hari ini khususnya, yang pertama adalah bahwa terjadi peningkatan dari aspek kesadaran masyarakat, khusus yang berada di ibu kota. Sudah sangat sedikit kita menemukan pelanggaran. Pelanggarannya pun misalnya tidak menggunakan masker padahal sebenarnya membawa di dalam sakunya. Kemudian petugas menghimbau untuk menggunakan. Yang kedua masih ada pelanggaran muatan untuk moda transportasi yang sifatnya pribadi. Masih ada yang melebihi, Pak, ya? Betul, di depan masih duduk berdua begitu ya, kapasitas juga masih berlebihan. Kemudian hari ini kita menemukan sebuah fakta di mana ada kepadatan di Jakarta. Betul. Setelah kita amati, ternyata ini adalah para pekerja yang berasal dari luar Jakarta. Oke. Dan kebanyakan dari mereka itu adalah pekerja di kantor-kantor yang tidak termasuk pengecualian. Artinya harusnya tidak boleh itu? Iya, seperti itu. Nah ini makanya dengan ada PSBB. Misal kantor apa itu Pak? Misal kantor jenis apa itu? Yang bersifat swasta ya, bukan untuk menangani pelayanan publik. Oh, oke. Seperti itu. Nah, karenanya kita bisa melihat bagaimana sekarang nanti ke depan ya, setelah PSBB di wilayah penyangga ini bisa diberlakukan dengan baik tentunya. Ketika kemudian ada warga Jakarta kah, warga Depok kah, warga Bekasi nanti ketika hari Rabu, kemudian ia lalu lalang yang tidak termasuk pengecualian, apa yang akan dilakukan oleh polisi? Ya, sebenarnya kita berikan himbauan dan sosialisasi terus-menerus adalah bahwa pada hal yang utama itu bagaimana menegakkan aturan kepada tempat-tempat yang tidak masuk pengecualian. Misalnya kantor-kantor swasta begitu ya. Ini juga harus menepati apa yang menjadi ketentuan itu. Disampaikan bahwa kegiatannya harus WHF ya, work from home, kemudian juga membatasi kegiatan yang berada di perusahaan itu. Nah, saat ini kita kan tidak spesifik menghalangi pergerakan orang. Ya. Jadi tempat-tempat yang menjadi tujuan itulah yang kita harus batasi begitu. Oke. Jadi akan disampaikan kepada mereka yang melanggar, pertama adalah persuasif, lalu kemudian kedua adalah penindakan. Ya, betul sekali. Jadi seperti di Jakarta ini sampai dengan hari kemarin sebenarnya kita masih dalam konteks sosialisasi ya, mengingatkan. Sampai hari Minggu. Tapi sampai hari Minggu ini. Hari Senin sudah tidak sosialisasi, Pak. Hari ini kita sudah melakukan sebuah teguran yang memang sudah tegas begitu. Ya. Tetapi penegakan hukum juga kan harus dilihat dari faktor situasi yang terjadi. Ya. Di mana saat ini aspek kesadaran masyarakat itu meningkat. Sudah meningkat. Sudah meningkat. Jadi dilihat kembali bahwa aspek penegakan hukum itu kembali ya kita mengedepankan pada persoalan persuasifnya. Ya. Kalau hari ini masih teramat banyak yang melakukan pelanggaran, maka kita pasti akan melakukan penindakan. Ya, seperti yang hari ini disampaikan juga oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bahwa ada peningkatan aktivitas. Kita lihat juga di KRL tadi di Stasiun Tanah Abang itu luar biasa. Seperti hari-hari biasa. Tentu ini tidak diharapkan pada PSBB dan kemudian data dari pihak kepolisian menyatakan bahwa justru dari mereka yang kemudian beraktivitas hari ini tidak termasuk pengecualian. Artinya tidak boleh kemudian mereka keluar. Tapi kemudian nanti akan dilakukan persuasif hingga penindakan oleh polisi. Terakhir Pak Wali Kota, boleh saya diinformasikan Pak, jadi akan diberlakukan hari Rabu lusa selama 2 pekan, 14 hari ke depan. Dan setelah itu akan diperpanjang atau akan dilihat lagi eskalasinya? Bagaimana kepastiannya Pak Wali? Ya, kita kan dengan penerapan PSBB di Jakarta, itu sendiri kita belajar. Ya, kita belajar, bahkan tadi yang dikatakan Pak Asep sendiri, ketika Jakarta diberlakukan masih banyak warga yang melakukan pelanggaran. Nah ini mudah-mudahan ketika ada teguran-teguran dari aparat terhadap warga, khususnya mereka yang dari luar Jakarta bekerja di Jakarta, dan mereka ketika penerapan di Bogor, di Jakarta, di Depok, mereka langsung muncul kesadaran yang lebih tinggi, yang lebih bagus tentunya. Nah sehingga harapan kita ketika hari Rabu diterapkan, benar-benar masyarakat sudah siap dengan apa yang kita berlakukan sama persis dengan yang di Jakarta. Karena Polres kami juga adalah di bawah
asuhan dari Pak Asep ini di Polda. Jadi insya Allah nggak ada masalah dari sisi kerjasama kami, kolaborasi kami dengan Polres, dengan Kodim untuk pelaksanaan dari tingkat kota sampai kecamatan dan kelurahan bahkan tingkat RW. Ini harapan kita. Baik, mudah-mudahan kita akan melihat warga yang tertib, warga yang patuh, dan penurunan paling penting ini dari sisi penularan. Terima kasih Pak Wali Kota Depok, Pak Muhammad Idris, dan juga Kabak Penum Divisi Humas Polri, di Humas Polri, Pak Komisaris Besar Polisi Asep Adi Saputra. Terima kasih telah memberikan informasi dan sekali lagi semoga apa yang kita alami hari ini bisa cepat selesai dan tidak memunculkan wabah yang berkepanjangan, efek yang juga berkepanjangan. Terima kasih Pak. Dan saudara, ini adalah akhir dari Sapa Indonesia Malam. Sesaat lagi